Cik Sairam. Sairam. Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja kita sambut dengan semangat Profesor Suresh Gawin. Jai Sairam. Sairam. Tadi kita sambut. Ya, dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di program Sairama. Saya harap sangat-sangat bahawa semua orang sehat dan kita juga beri sembahyang sinaran cahaya kepada orang yang positif COVID dan kita harap mereka akan sembuh dengan cepat lagi supaya mereka akan dapat terus bersambung dengan program ini. So sekarang hari ini minggu lepas kita sudah berbincang dengan dalam tentang satu dua perkara. Adakah sesiapa ada soalan tentang itu ataupun ada satu perubahan ataupun satu pengalaman transformasi yang mereka mau bincang dengan kita hari ini? Sairam Bapak Ibu? Ya. Sairam, Bro Giri ada mau sharing? Ya, enggak mau bertanya kan kemarin Silakan. Profesor. Ya, Sairam jelas ya Pak ya? Ya. Ya jelas. Sairam, kemarin itu Profesor kita membahas tentang meningkatkan kesadaran mengenai doa. Kan kita minta kuncinya dan biarkan beliau yang memberikan yang terbaik bagi kita seperti itu. Nah, terkadang begini, misalkan kita terus terang aja kemarin misalkan setelah Profesor Suresh mengatakan begitu, besoknya itu hari Kamis pagi-pagi kita berdoa, suami kami pasrahkan yang terbaik agar diberikan yang terbaik olehmu untuk hamba atau untuk kita kan begitu ya. Tetapi artinya kan kalau kita ngomong kesadaran, wah ini kesadaran saya sudah naik, udah merasa sudah tidak terlalu doa ini itu kan itu. Tapi besoknya lagi misalkan atau 2 hari 3 hari yang lalu ternyata aduh saya ingin berdoa semoga sehat selalu, semoga ini, semoga itu, misalkan semoga si A, si B diberikan kesehatan segala macam. Pertanyaannya apakah berarti nanti kesadaran tersebut akan turun lagi ya, Prof? Jadi apa ya? Ya. Nah, itu kesadaran. Ya. Dan apabila kita bertemu dengan orang di rumah di luar, juga kita lalui ada banyak interaksi. Tiap-tiap kali kita ada interaksi, tiap-tiap kali kita ada Suresh, your voice is breaking, Suresh. Ya. Sairam Prof. Suresh, saya nggak bisa dengar. Boleh dengar tak sekarang? Boleh dengar? Ya, sekarang. Halo. Sekarang baru bisa. Halo, boleh ya? Oke. Sairam bisa. Sorry. Boleh ya? Oke. So apabila kita keluar daripada rumah tiap-tiap hari, kita berinteraksi dengan orang lain, juga di dalam kerja kita ataupun di sekolah dan sebagainya. Tiap-tiap kali ataupun tiap-tiap saat emosi kita akan tukar, fikiran kita akan tukar, dan oleh kerana kita menemui banyak cabaran di dalam kehidupan tiap-tiap hari, kita punya frekuensi akan dipengaruhi dengan pengalaman ini. Frekuensi kita apabila dipengaruhi, aura kita akan dipengaruhi, maka hari-hari kita akan, bila oleh kerana emosi ini, kita punya frekuensi akan turun. Jadi hari-hari apabila kita doa dan apabila kita minta dan sebagainya, kita akan selalu dapat peluang untuk meningkatkan kesadaran seperti ini. So, oleh kerana kita berdoa, doa itu tiap-tiap kali biarlah saya sehat, biarlah ini, biarlah itu, kita connect balik kepada kesihatan, connect balik kepada kesadaran yang lebih tinggi. Itulah sebab mengapa kita harus sembahyang tiap-tiap kali. Sebab frekuensi kita memang akan turun bila kita pergi luar, pergi interaksi dan sebagainya. Sairam, terima kasih Prof. Suresh.
Bagaimana Bro Giri? Ya, banyak Sairam Bro Giri. godahan, banyak cobaan. Ya, Banyak berarti sah-sah cabaran. saja ketika suatu saat kita berdoa berubah tidak seperti yang sebelumnya, misalkan saya pasrahkan atau saya ingin kunci ya seperti itu ya. Tapi saya ketemu dengan teman sakit, Bapak semoga dia sehat segala macam, itu sah-sah saja ya Prof ya. Jadi tidak gini ya, tidak mengurangi sadar kita gimana. Ya. Sebenarnya bila kita doa ada boleh dengar. Jadi bila kita doa dengan betul, kita harus doa bukan saja daripada fizikal ataupun mental ataupun intelektual, tapi betul-betul kita harus rasa spiritual. So daripada alam spiritual lebih efektif. So doa kita ialah macam lilin. So lilin ini bila kita buat, kita boleh ambil cahaya daripada satu lilin, tapi kuasa daripada lilin itu tidak akan kurang. So doa kita harus keluar daripada atma kita dengan penuh jelas, penuh tulus, penuh kemuliaan dan sebagainya, maka doa itu akan sampai kepada pesakit itu dan tidak akan mengurangkan tenaga kita. Sebenarnya apabila kita fikir pasal orang lain dan beri kasih sayang, sebenarnya frekuensi kita, aura kita akan menjadi lebih baik. Ya. Terima kasih Sairam. Thank you. Sairam, Suresh. Yes. Yes, Sairam. Ya, Suresh, berdoa itu kan bisa di mana saja, kapan saja kan, tidak harus pada satu waktu tertentu kan. Jadi untuk kita ingin mendoakan orang lain dan ingin lebih banyak fokus kepada suami atau lebih banyak berdoa, itu kan tidak harus pada satu waktu, anytime, any place bisa kan? Ya, boleh. Ya, bila kita senang, bila kita sudah selesa, bila di mana-mana pun kita boleh bagi doa. Bukan sahaja satu masa dan satu tempat. Tetapi kalau kita sudah tetapkan bahawa pagi ataupun petang di mana kita buat meditasi dan sebagainya, masa itu dipanggil kuasa itu menjadi lebih kuat. So masa itu kita tumpu perhatian kepada cahaya dan sebagainya, dan bila masa itu kita doa, daripada pengalaman dalam vibration itu akan menjadi lebih kuat dan lebih intensified lah daripada biasa. So satu ialah doa yang biasa yang kita boleh buat di mana-mana. Satu lagi doa yang betul-betul itu harus dibuat. Kalau kita buat di dalam tempat-tempat yang suci dan baik, maka itu akan memberikan lebih kuasa kepada ini. Sebab dalam saat-saat itu kita lebih tentram, kita lebih selesa, kita lebih bahagia. Maka daripada situ kita hantar, dia akan menjadi lebih kuat. Sairam. Ya, Sairam, Prof. Suresh, saya ada satu pertanyaan. Misalkan gini, di dalam satsang Sairama, kita sudah dapat tips bagaimana membuat diri kita bahagia, tanda-tanda bahagia itu seperti apa. Itu seperti kita pegang, kayak gitu pas satsang. Tapi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kita sering sekali kehilangan kebahagiaan. Jadi begitu gampangnya lepas. Dan kemudian kita sadari bahwa, saya belum sampai di level itu. Dan perasaan itu kemudian mengganggu, malah membuat, saya begini, saya tahu yang benar itu seperti ini, tetapi saya tidak melakukan seperti itu. Nah, bagaimana kita melatih diri kita agar kita juga menerima bahwa pertumbuhan kita belum sampai. Jadi kita tetap bahagia melihat kekurangan kita. Jadi jangan terlalu bersedih karena kita belum sukses dalam berbahagia itu. Bagaimana kita membuat hati kita tenang, menerima diri kita yang masih kurang. Sairam, Prof. So sebenarnya apabila kita sudah rasa bahawa kita sudah kurang, sebenarnya kita harus bahagia, tetapi sesuatu perkara berlaku dan kita kurang kebahagiaan itu. Kalau pemikiran atau minda kita sudah faham dan sudah boleh mengerti bahawa kita sudah kurang, itu pun satu tanda yang begitu baik. Ada banyak orang tidak tahu bahawa mereka sudah kurang.
Mereka ialah di dalam jurang yang begitu besar sekali, tetapi mereka tidak rasa bahawa itu satu jurang yang baik atau satu jurang yang besar. So, satu tanda yang begitu baik ialah apabila kita turun, kita harus betul-betul faham bahawa ya memang saya turun. Itu satu perkara yang pertama yang kita harus faham. Kedua pula, apabila sudah turun, kita mesti buat analisa. Apa itu? Analisa itu, apa pasal saya turun? Apakah yang menjadikan saya turun? Analisa seperti inilah yang dipanggil spiritual. So bila saya betul-betul faham mengapa saya kurang kebahagiaan, apakah yang telah melakukan ini, apakah yang telah membawa kejadian seperti ini. Jadi saya fikir, so orang itu datang, dia minta sesuatu, saya nak pergi cari, tiba-tiba dia marah, so saya rasa tidak bahagia. Jadi dia rasa marah buat apa? Mengapa dia rasa marah? Ataupun adakah saya mungkin kurang layan pada dia? So jadi bila saya buat soalan seperti ini dan menganalisakan keadaan saya, banyak kali kita boleh turun, kita akan naik balik. Bila kita sudah kurang, artinya kita harus menganalisakan. Kita harus beri masa untuk faham mengapa saya macam ini. Sebenarnya saya selalu bahagia. Apa pasal saya bangun pagi ini saya tidak rasa selesa? So saya kena lihat balik. Oh ya, itu fikiran. Itu fikiran saya tak patut datang. Alamak, saya tak patut rasa macam itu. Jadi kita sudah mengenal pasti. Macam COVID. Bila kita masuk ke restoran, ada satu temperature thermometer, dia cek berapa you punya suhu dan sebagainya supaya mereka nak tahu adakah you suhu. So ini adalah temperature thermometer. So thermometer bila kita lihat, thermometer itu mengesan suhu. So bila kita bahagia selalu, bila kita kurang sahaja, itu artinya satu tanda. Itulah tanda emosi yang harus kita menggunakan untuk menganalisakan keadaan kita. Banyak orang tidak buat. Sairam, Prof. Sairam. Sairam, Prof. We cannot hear your voice. Dengar. Can you hear now? Can you hear? Sairam, Prof. Yes. Now we can hear you. Okay. Jadi. Now, ya. Boleh ulang, Prof? Boleh ulang? Ya, jadi bila kita sudah sedih, jangan turun sampai sedih sampai masuk ke depression. Artinya kita tidak tahu menganalisakan emosi kita. Bila kita harus faham, kita harus tanya. Ini penting. Kalau tidak, kita tidak akan. We're losing you, Suresh. We're losing you. We're losing you. Yeah, we're losing you. Like I think something wrong with the new equipment. Now you okay? It's okay, but it's come and go, you know. It's keep on breaking between. So we hear few words and few words we don't hear, Suresh. Because Malaysia now locked down. Atau mungkin tanpa video ya. Internet lockdown. Internet mungkin kurang sekarang, negara kita emergency juga. So mungkin banyak masalah macam tu. Okey, artinya tahap kita selalu mesti macam ini. Selalu bahagia. Sedikit sudah kurang, kita mesti tanya, apa pasal sekarang saya pikiran saya tidak betul. Saya harus tanya. Kapan saya mesti dapat solusi. Bila saya dapat solusi, saya akan naik balik kepada kebahagiaan. Ya, Sairam. Banyak orang. Jadi oleh kerana banyak orang tidak menganaliskan, buat analisa, maka sedih. Kadang-kadang dia naik atas, kemudian banyak kali sedih. Itu bukan kehidupan yang baik. Suami cakap, apa yang saya mau? Just be happy, that's all. Okay, Sairam. Thank you so much, Prof. Suresh. Ya, silakan. Bolehkah? Yeah, Sairam, Prof. Maybe the question is that during the session that you teach us. Sairam. Ya, Sairam. Saya boleh bahasa Indonesia, Sairam, Pak Putu, Sairam. Ya. Nanti ada bahasa Indonesianya. Then you teach us that we are
always happy. Then we think, oh yeah, we should be happy all the time. Then we think that we are already in that stage. But then when the real problem come, then we know that we do not yet reach the stage, and we blame ourselves. We are sad about this problem. Yeah. So itu sebab mengapa saya tanya masalah di dunia. Kalau kita tidak punya apa-apa masalah, dan apa arti kita hidup? Tak ada arti hidup. Kalau dalam kehidupan mesti ada masalah, mesti ada kesakitan, mesti ada macam tu. Sebab di laut mana yang tak ada gelombang? Tak tahu. Laut Indonesia sana tak ada gelombang kah? Sini Laut Podikson, Laut Malaysia, Laut Cina Selatan semua gelombang. Indonesia macam mana? Ada gelombang? Ada laut? banyak. Okey. So samalah. Sama. Saya mau laut, saya mau berenang di laut yang tak ada gelombang, tak boleh. Mesti ada gelombang, mesti ada sakit sini, mesti ada sakit itu, mesti ada. Kalau sudah, oh itu perempuan cantik, saya mau kahwin. Itu kahwin okey, kahwin okey. Sekarang apa pasal sedih? Kahwin okey, tapi itu ibu mertua teruk lah, tak boleh tahan ibu mertua. Okey, jadi artinya isteri okey, ibu mertua tak okey. Apa boleh buat? So masalah akan datang kepada kita dalam banyak rupa dan banyak cara. Tapi apa yang kita harus buat? Menenangi masalah kita dengan muka happiness dan dengan hati yang gembira. Untuk buat demikian, kita harus mempunyai kepercayaan. Apakah sebab kita harus mempunyai kepercayaan? Sebab daripada kepercayaanlah kita akan dapat keyakinan. So daripada kepercayaan kita dapat keyakinan. Apa pasal kita mesti mempunyai keyakinan? Bapa cakap, oleh kerana keyakinan sahajalah kita boleh dapat love, kasih sayang. So kasih sayang kita nak dapat harus datang daripada keyakinan. Dan keyakinan mesti datang daripada ilmu dan sebagainya. So inilah dia punya proses pemikiran. So masalah kita harus menenangi, dan tiap-tiap kali kita kurang, kita tiba-tiba kita kena buat analisa kita supaya kita balik kepada happiness. Itu ialah cara bagaimana kita harus buat exercise kita. Exercise kita hari-hari ialah selalu happy. Latih. Ya, Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Jadi bila kita merasa belum mencapai target ideal kebahagiaan itu, kita nggak usah blame diri kita terima diri kita, tapi kita punya target untuk latihan di hari berikutnya lebih baik. Seperti itu mungkin ya, Prof? Lebih baik. Itu saja. Sebab ini adalah satu tanda sahaja. Okey, petrol, kereta petrol. Kita lihat itu meter masuk E, kan? Dalam kereta ada E dan F, betul? Dalam kereta petrol tank, petrol meter. Tak tahu Indonesia macam mana E dan F. Empty and full ya. Empty and full, okey. E artinya empty. E bukan artinya enough. E bukan enough. E artinya empty. Kalau kita sangka itu pergi ke E, oh enough. Bukan enough, empty. Kita harus pergi petrol station untuk ambil petrol. So, ini ialah satu tanda, kereta bagi kita satu tanda, Tuan tolong pergi ambil petrol. Itu kereta cakap pada kita lah melalui tanda itu. So sama seperti itu, kalau emosi kita, kalau kebahagiaan sudah kurang, artinya ini adalah satu tanda kepada kita untuk buat analisa kita dan kita betulkan kita punya tingkah laku dan sebagainya pada keesokan hari supaya kita balik-balik kepada pangkal kebahagiaan. Bukan just keep on think sad. Buat apa? Bawa kalau kita pergi, suami saya ada masalah, suami saya ini, suami saya ada itu, suami cakap past is past, it's okay, past is past. Itu saja. Dia tidak cakap apa-apa pun. So artinya jangan letak semua bimbang, worry, very sad, depression, buat apa? Sebab kita hidup pun sedikit lama sahaja. Kita hiduplah dengan bahagia. Hari yang ada seorang 12 Disember, bila saya jalan di jalan raya, ada satu orang perempuan saya jumpa, kawan saya, makcik, dia tanya saya, Profesor, Disember 31, 2012, adakah ini hari akhir di dalam dunia kita?
ada orang cakap dalam internet bahawa ini adalah hari yang akhir, the last day in the world. So sekarang bulan ini bulan Disember, macam mana apa yang Profesor cakap? So kalau saya tanya dia hari akhir, apa you mau bimbang pasal hari akhir? Tak adalah, hari akhir artinya semua akan lenyap, semua akan habis, semua akan tenggelam. So saya tanya, kalau semua tenggelam, you pun akan tenggelam juga. Kalau semua orang tenggelam, you sendiri sahaja berduduk di atas dunia ini, mungkin kita kena risau. Semua tenggelam, you akan mati juga. Jadi apa you bimbang dengan bagaimana? So artinya sampai hari itu kita hiduplah dengan bahagia. Sampai hari akhir pun kita just don't worry, just be happy until the last. Ini banyak orang tidak tahu rahsia dia. Mungkin besok ini akan berlaku, mungkin itu akan berlaku, mungkin apa ini akan terjadi, tapi belum jadi pun. Mengapa kita selalu fikir bahawa ini akan jadi, ini akan jadi? Jadi keyakinan artinya Sairam, Prof. Sairam. Sairam, Prof. Suresh. Sairam. Ya, cakap. Ya, saya boleh dengar. Halo. Ya. Sairam, Prof. Saya, ya. Yes. Ya, sekarang bisa. Okay. Prof. Suresh, Ya. kita merasa kita tentu boleh kita coba. Misalkan kita coba Prof. Suresh off-kan video, mungkin suaranya lebih jernih. Boleh nggak kita coba? Oke, boleh. Oke. Sekarang boleh lebih baik. Halo. Kita coba ya, Prof. Sedikit lebih baik sekarang. Ya, Okay, halo boleh. Sairam. Sairam, boleh. Ya. Ada apa? Siapa lagi soalan? Tapi ada yang kurang sih, nggak lihat Prof. Suresh. Kita coba dulu ya, Prof. Yang penting suaranya ya. Ya, boleh. Ya, oke, Prof. Terima kasih banyak penjelasannya, sangat luar biasa. Ya. Prof, boleh kita sekarang lanjutkan karena kita punya 3 grup kemarin tersisa. Oke, boleh. Tolong. Ya, Sairam Brogiri dari grup 3, silakan. Bapak Ibu semuanya kita akan simak tanda-tanda kebahagiaan hasil diskusi grup 3. Silakan Brogiri, Sairam. Ya, Sairam, terima kasih atas waktunya. Ya, jadi kita kemarin membahas di grup 3 mengenai tanda-tanda kebahagiaan ya. Kita langsung saja ke materinya. Ya, materinya adalah sebagai berikut. Saya bacakan. Hiduplah dengan ceria, jangan pernah memasang wajah sedih. Pikiran negatif muncul sebagai ekspresi yang jelek. Pikiran dan perasaan yang murni akan selalu membuat kita ceria. Aku selalu ceria. Orang-orang bertanya-tanya, bagaimana saya Baba selalu bisa tersenyum? Aku tidak bisa tersenyum. Aku tidak memiliki perasaan negatif. Tidak ada sifat buruk. Tidak ada pikiran buruk atau kebiasaan buruk. Aku selalu murni. Engkau juga harus mengikuti ini. Ikuti master suami, lawanlah kejahatan, bertarunglah sampai akhir dan selesaikan pertandingannya. Ikuti aku. Berbahagialah seperti aku. Bersikaplah ceria. Itu membuatku sangat senang. Semoga kita ceria selalu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Anda pahami terkait dengan 4F ini ya tadi ya, follow the master dan sebagainya ya, dan seterusnya sampai finish the game gitu ya. Lalu yang kedua, dapatkah Anda memberikan contoh 4F dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaannya dan hasil diskusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang Anda pahami tentang 4M ini yang pertama adalah mengikuti ya. Para bakta atau para peserta mengatakan mengikuti begawan yang telah memberikan contoh ceria dan ikuti begawan, setidaknya berusaha untuk mengikuti secara berlahan-lahan. Kemudian yang kedua, yang pertama ini maksudnya ini hampir semua ya, hampir semua sepakat mengatakan mengikuti contoh yang diberikan begawan seperti tadi, tersenyum atau ceria seperti itu. Kemudian ada masukan lagi yang kedua, melawan sifat-sifat buruk dalam diri saat ripuh hingga mencapai realisasi diri.
Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apapun ikuti suami dan disiplin karena itu untuk kebaikan kita. Nah, kalau Baba sudah mengatakan kayak follow the master ya, kalau sudah Baba mengatakan seperti tadi ceria dan sebagainya, ikutin saja, itu akan membuat kita untuk kebaikan kita seperti itu. Yang keempat, jika indisipliner atau kemarin kita sempat diskusi ya, bagaimana kalau kita tidak bisa mengikuti begawan, atau misalkan kita sudah contoh kemarin kita ambil satu contoh, Baba mengatakan kalau kita mau mandi Gayatri Mantram seperti itu. Nah, kalau seandainya kita tidak disiplin atau ternyata lupa pada saat mandi misalkan Gayatri Mantram, apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, jika disiplin terus ucapkan ingat lagi Sairam, dan ingat lagi apa yang diajarkan oleh begawan itu. Contohnya kayak misalkan mandi ya Gayatri, atau misalkan Suprabhatam dan sebagainya seperti itu. Lalu yang kelima, lebih banyak ikut satsang atau mendengar wacana agar terus tetap di track atau ajaran beliau. Nah, seperti saat malam hari ini ya, atau misalkan satsang-satsang yang lain juga, dan ini akan terus mengingatkan kita tetap mengikuti begawan, follow the master seperti itu. Itu akan terus diingatkan seperti saat ini mungkin tentang keceriaan, tadi tentang doa atau tentang disiplin dan sebagainya. Itu akan membuat kita menjadi terus disiplin seperti itu. Nomor 6, jangan putus asa terus mengikuti suami. Nah, kadang-kadang kita mungkin putus asa, ada masalah dan sebagainya, ada masalah sehingga kita tidak bisa follow the master seperti itu ya. Merasa mungkin begawan tidak ada bersama kita dan sebagainya, dan ini sebaiknya kita terus jangan putus asa, karena pasti akan terbaik buat kita seperti itu. Yang ketujuh, jika kita kehilangan keceriaan, ingat kembali bahwa sifat kita adalah ceria. Dan jika ada yang membuat kita tidak ceria, terimalah dengan legowo atau nerimo seperti itu, nerima seperti itu ya. Lalu yang kedelapan, suamilah yang menghandle semua orang, bahkan semua makhluk, beliau selalu ceria. Jadi suami yang menghandle semua orang, bahkan semua makhluk, beliau selalu memberikan keceriaan. Dan kita seyogianya juga ceria dalam tiap keadaan apapun. Jadi begawan yang menghandle semuanya pun masih istilahnya tersenyum, ceria, memberikan teladan bagi kita. Dan bahasanya kita apalah gitu ya, kita hanya dibandingkan dengan begawan itu. Jadi seyogianya kita ceria seperti yang dicontohkan, diteladani oleh begawan. Nah, seperti itu. Cuman ada perlu penjelasan dari Profesor Suresh ya Prof ya, mengenai ini nih, mengenai boleh dijelaskan lagi sekali apa yang dimaksud dengan follow the master, lawanlah kejahatan, atau apa? Lawanlah kejahatan, bertaruhlah sampai akhir, dan selesaikan ya, follow the master, apalagi Mbak, face the devil, face the devil, ikutin follow the master, Fight the devil, right till the end. Yeah. Nah, bisa fight the dijelaskan. devil, finish the game. Finish the game. Prof Suresh yang jelaskan. Nah, itu maksudnya kemarin waktu diskusi memang ya kita bisa menangkap dari mungkin secara harafiah sih kita bisa menangkap, tapi sepertinya dari setiap poin ini sepertinya harus dikupas sehingga kita benar-benar memahami lagi gitu loh Prof ya. Contoh, lawanlah kejahatan atau bertaruhlah sampai akhir. Ini lawanlah kejahatan sampai bertarung sampai akhirnya rada sedikit mirip, dan selesaikan pertandingannya seperti itu. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan oleh Profesor Suresh. Nah, itu tadi hasil daripada diskusi dari kelompok 3 seperti itu. Om Sairam, semoga menginspirasi dan tetap ceria selalu. Sairam. Oke, terima Sairam. Luar biasa. Begitu baik. Oke. Apa yang dimaksudkan ialah bila dia cakap follow the master, artinya guru pergi ke jalan left, ke jalan pergi right, jalan pergi terus. Itu bukan artinya follow the master, artinya apakah suami suruh kita buat? Apakah begawan menyuruh kita lakukan di dalam tiap-tiap hari kita, kehidupan kita. So artinya kita harus firstly faham
apakah keperluan untuk mengikut guru kita. So ini datang hanya daripada ajaran-ajaran Sati Sai Baba yang terkandung di dalam buku-buku Wahini dan banyak buku spiritual Sati Sai Baba. Jadi artinya follow the master satu ialah tolong kita kena baca buku-buku ini dengan begitu baik sekali, sebab ini adalah arahan-arahan yang telah ditulis oleh suami supaya kita pun boleh ikut jalan ini, supaya kita boleh cari harta karun kita. So satu ialah kita harus follow the master. Yang second point ialah bila kita follow the master, baru kita boleh lihat devil kita. Devil itu yang negativity kita. Aspek-aspek negatif kita hanya boleh dilihat apabila kita betul-betul ikut guru kita. Kalau kita tidak ada guru dan kalau kita tidak sanggup ikut jalan yang ditunjuk oleh guru kita, maka negatif kita itu akan masih berada bersama kita. Negatif itu tidak akan keluar daripada kita. Sebab kita tidak tahu bahawa kita ada negatif itu. So hanya dengan guru sahaja boleh kita lihat bahawa oh saya negatif, oh saya ini. Jadi kita pun boleh lihat dalam kehidupan kita. Bukankah sebelum kita jadi bakta suami, bukankah kita ada kemarahan? Bukankah kita ada banyak kelemahan? Memang kita ada, tapi dalam tahun-tahun yang berikut yang selalu kita ikut suami, tiba-tiba kita lihat itu devil sudah kurang, negativity sudah kurang. Kita menjadi insan yang baik. Apa pasal? Sebab kita follow the master. So follow the master artinya dengan follow the master baru kita boleh kenal negativity kita ataupun devil kita. So banyak devil kita. Kita ada banyak devil. Boleh bagi contoh devil kita? Contoh. Anger. Iri hati. Anger, marah. Anger is one. Marah. Iri hati ya. Itu devil. Apa lagi? Jealousy. Jealousy, devil. Apa lagi? Sombong. Sombong ya. Sombong. Proud. Sombong. Malas. Greedy. Ya, greedy. Tamak. Lazy. Ya, Lazy. malas. Malas ya. Lazy. Greedy. Thinking. Okay. Ya. So semua apa yang disenaraikan ialah apa yang ada di dalam kita dalam sistem kita. Tetapi oleh kerana kita mau ikut guru kita, kita sudah kenal devil itu. Bila kita sudah kenal itu, maka kita cuba buang itu daripada sistem kita. So ini hanya boleh berlaku kalau kita sanggup follow the master. Oh, maksudnya lawan. Follow the master. Then follow the master, kita face the devil. Okay, bila kita macam apa yang tadi cakap ibu cakap tadi, bila kita sudah kenal itu, okay, apa yang kita nak buat? Jadi kita cuba tidak lagi marah. Tapi tak boleh Prof, saya sudah baca buku, sebab buku Baba cakap jangan marah, tapi keesokan hari sesuatu berlaku, kita tiba-tiba balik jadi marah juga. Jadi macam mana? So Baba cakap terus fight till the end. Artinya sampai kita mati kita mesti dapat menenangi masalah ataupun menyelesaikan masalah ini. So kita akan hanya dapat menenangi masalah atau mengatasi masalah apabila kita sudah kenal apa itu devil. So satu, kita kena kenal devil kita. Kedua pula ialah kita kena bertempur dan dengan negativity kita sehingga kita boleh capai ke kemenangan sampai kita capai ke sama. So kita fight till the end and then akhirnya kita kena finish the game. Artinya game permainan ini kita kena habiskan. Permainan apa? Bola? Bukan. Badminton? Bukan. Habis. Permainan apa? Permainan kehidupan, life. Ini kita hidup. Ini kita sampai kita habis, kita mesti menjadi satu sungai yang mau mengalir ke laut. Itu saja. Bila kita meninggal, kita mesti sampai ke laut kita. Jangan kita ada banyak permintaan ataupun banyak keinginan, maka kita akan lahir balik. Buat apa? Jadi lebih baik saya kurangkan luggage saya dapatkan satu matlamat yang lebih mulia dan saya akan mengalir terus sampai akhir. Iya. Jelas. Sairam, Prof. Thank you so much, Prof. Jadi kalau kita ditanya, kalau Prof Suresh tanya,
Sairam Progiri. Ya, silakan, Mbak. Silakan dulu. Sairam Prof. Suresh. Saya boleh dengar? Ya, baru Halo. dengar, Prof. Saya boleh dengar? Oke, saya boleh dengar. Ya, ya. Ya, Sairam. Sairam Prof. Suresh. Sairam. Jadi kita kan sudah berpegang kepada 4 kawan, follow the master, ikutin tuan kita. Kemudian lawanlah kejahatan dalam diri. Kemudian fight to the end, berjuang sampai akhir, and finish the game, akhiri permainan ini dengan baik. Nah, ketika kita bicara tentang face the devil, itu kita kan menghadapi kejahatan-kejahatan. Yang sering kita lihat adalah musuh-musuh yang kita lihat itu berada di luar diri kita. Padahal sebetulnya musuh yang harus kita hadapi ada di dalam diri. Jadi kalau sekarang kita ditanya oleh Prof. Suresh, apa musuh-musuh yang kita hadapi? Kita bisa jawab itu kemarahan, kemalasan, lesi. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, musuh yang kita hadapi itu sepertinya ada di orang lain gitu. Jadi mungkin kesadaran bahwa musuh yang sebenarnya itu ada di dalam diri itu yang mesti kita tumbuhkan. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Dengan satsang ini kita mesti sadar bahwa musuh terbesar kita ada di dalam diri kita, terutama saya. Jadi saya suka find devil gitu ada di orang lain gitu. Ya. Jadi Yang saya mesti penting find devil sekali- saya di dalam diri saya dan saya tuang. Ya, rahsia kehidupan ialah bila kita sudah jumpa devil di dalam kita, tidak ada lagi devil di luar. Devil di luar sebenarnya ialah satu sinaran atau satu pancaran yang datang daripada diri kita sahaja. Kalau ada orang yang musuh ataupun ada orang yang marah kepada kita, ini artinya bukan salah orang lain. Ini ialah oleh kerana kita, sebab kitalah yang mempancarkan sesuatu yang tidak disukai. So artinya kita balik lagi, kita bagi sinaran cahaya yang untuk sayang dan sebagainya, maka musuhan itu akan habis. Musuh itu akan kehilang kebencian mereka. So segala devil di luar datang daripada kita sahaja. Iya, Prof. Benar kalau, sekali. Akhiri pertandingan ini maksudnya itu berarti moksa ya, Prof ya? Ya, akhir sekali kita kena moksa sebab kita sudah datang untuk itu saja. Ya. Dalam bahasa Inggris enlightenment itu pencerahan. Ya. Pencerahan. Berarti kalau seandainya dalam kehidupan saat ini kita belum, artinya kita belum finish the game ya, Dok ya, Prof ya? Pasti ya. Gitu. Kalau kita tak finish the game, kita baliklah dalam balik ke stadium tahun kehidupan yang akan datang ini, datang balik sebagai bayi, pergi ke sekolah, pergi ke cari kahwin, ada anak, keluarga, pergi kerja, dan kita harap kita boleh habiskan itu permainan, tapi tiba-tiba balik lagi. Tapi oleh kerana kita sudah ada seorang guru dan yang menjadi avatar juga dalam Kali Yuga ini, jadi untuk dapatkan satu kebahagiaan yang besar ini, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk habiskan permainan ini. Jangan tunggu lagi sampai nak datang tahun depan kehidupan yang lain. Sairam, tapi kita mulai dari kecil-kecil dulu ya, Prof. Ya. Balik lagi kita kecil mulai lagi. temukan musuh dalam diri dulu. Iya. Ya, level gini, start early, drive slowly. Ya, reach safely. Read safely, Prof. Iya. Karena gini, Prof, kalau misalkan kita ini kenyataannya banget gitu, kan kita seperti tadi masih berada di tahap melihat devil itu ada di orang lain. Jadi sebegitu jauh antara kesadaran, contoh nyatanya antara saya dan Prof. Suresh. Jadi Prof. Suresh sudah tidak melihat musuh di dalam orang lain. Tapi saya terus terang masih, jadi saya suka marah, suka itu. Nah sekarang saya sadar bahwa saya tidak sikap saya itu tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan saya moksa,
mungkin perlu lahir lagi, tapi kalau bisa dikasih sekarang saya senang, tapi sepertinya sih saya harus berusaha banget gitu, Prof. Ya, Eh, itulah. Apa namanya? Saya yakin akan sampai, tapi levelnya masih jauh dibandingkan Prof. Suresh. Bukan, jangan itu yang Saya satu lagi, Prof. bukan satu lagi yang kita harus lihat, kita tak payah bandingkan dengan orang lain. Apa yang kita harus buat, bandingkan dengan diri kita juga. Artinya, semalam saya tak begitu bahagia, hari ini saya mesti jadi lebih bahagia daripada semalam. Semalam saya sudah marah 3 kali, hari ini saya cuba marah 2 kali saja. So, jangan pandang sini dan pandang sana dan bandingkan kita progres kita dengan progres orang lain. Itu artinya bila kita bandingkan, artinya kita selalu akan fikir bahawa kita tak cukup dan sebagainya. Tidak. Jadi tiap-tiap sekali itu meditasi pun macam itu juga. Bila kita ada pengalaman daripada meditasi untuk hari ini, esok mungkin bukan macam hari ini. Tapi orang fikir, oh semalam saya ada begitu baik sekali, tapi esok pun mesti macam itu. Bukan. Tiap-tiap kali kita duduk meditasi, pengalaman itu berlainan. Artinya kita tidak harus compare. Banding. Oke. Nah. Siap. Banding dengan dulu. Okey, 5 tahun dulu macam mana? Woi, 5 tahun teruk. 4 tahun lebih baik. 3 tahun baik. Okey, sekarang dari sekarang lebih baik daripada 5 tahun dulu. Itu sudah cukup. Benar Prof. Kita harus semangat. Ya, betul. Jauh lebih baik dari dulu. Sairam terakhir, Prof. Sairam, semangat. Sairam terakhir pertanyaannya, Apa lagi? Profesor, kira-kira kita sebagai Bakta, ya mungkin para peserta Sairama ini kira-kira menurut Profesor apakah yakin semuanya akan finish the game ini, Prof? Kira-kira? Oh, yakinlah, tidak. Tinggal waktunya aja yang beda-beda, Bro. Bukan, yang penting sekali kalau sudah mau, artinya tiap-tiap malam kita Rabu malam kita mau ikut, artinya bukan saya bagi tahu, bukan para bakta sekalian duduk, bukan. Ini roh di para bakta sekalian akan suruh you datang ke sini. Artinya roh itu mau datang, mau bersama, mau dengar, mau ikut. Sebab roh itu mau sampai ke laut. Jadi roh itu akan berikan inspirasi, berikan keinginan dan sebagainya untuk duduk sini. So artinya ini sudah, artinya kita sudah dalam pengaliran aliran ke laut. Kalau tidak kita tak boleh duduk sini. Banyak orang akan datang, dia akan, oh saya sibuk lah, saya ada inilah, tak apalah, esok lah, lain kali lah, inilah, itulah. Banyak alasan dia orang buat. Tapi kita ada keselesahan, kita ada pemikiran yang tenang untuk mau menerima itu pun sudah artinya bahawa kita Sairam luar biasa, Prof. Sairam Prof. Suresh. Thank you. Sairam Prof. Suresh, thank you so much, Prof. Suresh. Thank you. Ya, Prof. Suresh. Ya, oke. Okay. Thank you so much. Ini empat kena dengar. Follow the master. Tolong kita jangan lupakan. Ini 4 perkara penting di dalam saat apa-apa pun kita kena ingat ini 4. Ya, Sairam. Om Sairam, terima kasih banyak, Prof. Suresh. Terima kasih. Sairam, terima kasih. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya. Bertanya dipersilakan. Kalau tidak bertanya berarti clear. Sairam? Clear. Oke, clear. Clear, Prof. Om Sairam. Boleh kita lanjut? Oke, lanjut. Sairam. Ini kayaknya Bro Deli sudah. Ya, Pak Koma, silakan bertanya. Om Sairam, Prof. Suresh, Om Sairam para bakta semuanya. Ya, Sairam. Sairam, Prof. Saya ingin bertanya, gini, Prof. Kenapa ya setiap saya maksudnya kayak membantu teman, misalnya dia curhat, mau cerita gitu, kita ngasih masukan, kita ngasih sharing, misalnya saat teman kita ada masalah, terus tiba-tiba kok kita setelah kita ngasih sharing itu tiba-tiba kita
merasa lemah, merasa kayak tersedot gitu. Ada apa mungkin seperti itu, Prof. Sairam? Sairam, dalam bahasa Sairam. Inggris boleh Sairam itu bro siapa bro? Bro Deli. Bro Komang. Oke, ini Sairam bro. Bro Komang. Sairam Prof. Suresh. Bro Komang asking why he feel the his energy is getting low when he tried to advise his friend when his friend has any problem. After give some advice, he feel his energy getting low. What is the problem? Masalah itu ialah artinya, adakah Bapak buat meditasi hari-hari? Iya, sejauh ini 3 bulan ke belakang rutin sih, tiap pagi suprabata meditasi, Prof. So bilakah perkara ini berlaku? Adakah baru-baru ini ataupun masa dulu? Saya analisa setiap saya bantu teman gitu, misalnya sharing, misalnya pokoknya istilahnya kayak ngasih masukan, nge-carry mereka lah maksudnya. Setiap itu entah besoknya, entah lagi 2 hari setelah itu kok merasa kayak tersedot energinya kayak gitu, kok rasa lemah kayak gitulah. Tapi kawan you sekarang ada banyak masalah kah? Ya beda-beda sih, maksudnya ya punya beberapa teman gitu, nolong ya cerita, mereka minta solusi kayak gitulah, masalah biasa. Okey, artinya bila kita sebenarnya harusnya kita tidak harus rasa macam itu, tapi apabila dia kalau kita rasa bahawa tenaga kita menjadi kurang, artinya kita punya sistem tak kuat untuk menerima ataupun untuk menangangi masalah. Bila kita bersama dengan seorang yang lain yang mempunyai masalah, itu sebab doktor satu hari balik ke rumah dia akan rasa banyak letih. Tengok doktor, begitu letih. Tapi kerja itu tak begitu banyak, dia pergi daripada katil ini ke katil itu, katil ini kepada katil itu. Energi dia yang diluarkan tak begitu banyak. Mengapa dia rasa kurang tenaga? Sebab bila kita bersama dengan orang sakit ataupun bila kita bersama dengan orang yang mempunyai banyak masalah, bila diorang suarakan banyak masalah itu, ini akan juga mempengaruhi sistem kita dengan mempengaruhi orah kita atau fikiran kita dan sebagainya. So itu sebab kita harus hari-hari bila balik kita mandi dan kita buat meditasi, kita mesti memkuatkan lagi semangat, menguatkan lagi orah kita. Jadi lain satu cara bagaimana kita boleh mengelahkan ini, banyak orang tidak tahu juga, ialah satu cara lain ialah bila kita hendak jumpa kawan yang ada banyak masalah, kita buat meditasi dulu, bawa sinaran cahaya dan kita buat satu shell apa yang panggil, satu kurungan, satu macam bring a shell around you, bring a lindung, lapisan ya. Wujudkan satu lapisan sekeliling kita dengan lampu ceria, lampu kuning ataupun orange light dengan kita, mengelilingi kita. Jadi dengan ini kita di dalam satu tembok. Dari dalam tembok itu bila kita sudah bila kita bincang dan sebagainya, kita punya energi itu tidak akan keluar ataupun tidak akan kurang. Lepas itu bila kita keluar, kita akan keluar daripada lapisan ini, maka itu pun satu cara untuk melindungi kita daripada pengaruh. So kadang-kadang ada banyak orang yang mempunyai begitu banyak masalah sehingga kan tenaga mereka So satu cara bagaimana untuk mengelakkan ialah untuk menguatkan kita punya sistem, iaitu dalam meditasi, dalam pepria, dalam mantra dan sebagainya. Ini akan menguatkan kita. Tapi sikap untuk tolong antara satu sama lain mestilah kita dilanjutkan. Ya, Sairam, terima kasih Prof. Alright. Terima kasih Bro Komang, sudah jelas saya kira ya. Ya. Thank you Prof. Suresh, sangat membantu. Saya sempat berpikir, aduh kayaknya berhenti dulu lah bantu teman gitu. Tapi setelah dengar dari Prof, jadinya kayak tetaplah lakuin kebaikan untuk orang lain. Tapi yang pengalaman saya sih Prof, setelah saya merasa kayak kesedot itu energinya, tapi setelah gitu saya meditasi kembali kayak intens lagi, kayak ya kembali recovery sih. Mungkin yang kayak sharing energi mungkin Prof. Saya rasa.
Ya, ya. Oke. Ya, Sairam, terima kasih. Rokomang Sairam. Sairam, Prof. Suresh, kita bisa lanjut ke grup 4 Ya. Ada yang mau bertanya? atau Bro Giri, sudah? Ada yang mau bertanya? Bro Gede Kahar, angkat tangan. Oh, ada Pak Gede Kahar, Sairam, silakan. Pak Gede, silakan. Ya, Sairam Prof. Suresh, Sairam para batas semuanya. Sairam. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya sudah diizinkan untuk bertanya. Jadi begini, Prof. Saya ingin bertanya tentang kebahagiaan. Bila mana ketika kita dihadapkan dua kepentingan, saya ulang, ketika kita dihadapkan di mana adanya dua kepentingan dalam versi untuk kebahagiaan. Saya ambil contoh, mungkin saya sebagai anak dan mungkin orang tua saya. Nah, jadi kepentingan kebahagiaan seperti ini. Kebahagiaan orang tua adalah di mana yang namanya anak pasti ketika nikah atau ketika berumah tangga pasti itu menjadi suatu kebahagiaan untuk orang tua. Nah, tetapi untuk saya pribadi sendiri, saya tuh kalau ketika saya bahagia, ketika saya harus sudah mapan dulu, harus sudah sukses dulu, baru kemudian saya menikah gitu, Prof. Nah, ketika dua kepentingan itu saling terbentur, Prof. Kebahagiaan mana yang harus saya jalankan terlebih dahulu? Apakah kebahagiaan orang tua dulu yang harus saya pentingkan, atau kebahagiaan saya harus sukses dulu, baru saya membahagiakan orang tua, seperti itu, Prof. Begitu, Prof, kurang lebih pertanyanya. Terima kasih, Sairam. Ya, saya ada seorang Sairam, terima kasih. terima kasih. Saya ada seorang penuntut PhD dulu, perempuan. Dia datang, dia buat pekerja dia di dalam lab. 2-3 kali dia buat dan selalu dia gagal, dan dia satu hari dia datang ke bilik saya, bagi tahu saya sudah banyak kali saya buat tapi sudah salah. Saya tak tahu mengapa sebab ini boleh berlaku. Jadi saya suruh dia duduk dan saya tanya dia, adakah you menghadapi apa-apa masalah? So dia cakap tak ada. Saya hanya tak tahu kerja itu saya buat selalu saya tidak dapat betul jawapan betul. Yalah, saya tahu you tidak dapat jawapan yang betul, tapi soalan saya ialah, adakah you mengalami apa-apa masalah? Dan kemudian dia buka hati dan dia bagi tahu saya, ya, masalah saya ialah ibu bapa saya paksa saya untuk kahwin. Tapi saya mau habiskan PhD saya dan baru saya nak dapat kerja, baru saya nak kahwin. Perempuan ini cakap pada saya. So saya bagi tanya dia, apa pasal you fikir seperti ini? Bahawa you harus habiskan sesuatu untuk berkahwin. Perkahwinan dan penghabisan itu tidak ada apa-apa kaitan. Kalau kita kadang yang penting sekali mau kahwin ke tak mau kahwin, yang penting sekali kita harus lihat apa yang kita nak kahwin tu, perempuan itu baik ke, datang daripada keluarga yang baik ke, adakah dia seorang yang ada penuh toleransi dan sebanyak nilai-nilai yang baik, adakah perempuan itu seperti itu ataupun lelaki itu seperti itu. So student saya cakap, ya, lelaki itu baik dan sebagainya. Jadi kalau lelaki itu baik dan ibu bapa sudah suruh you buat, mengapa you nak tunggu sampai PhD? Bukankah you tahu bahawa apabila kahwin, sukses di dalam kehidupan mungkin akan meningkat sebab isteri pun bawa satu syakti yang kuat. Orang tidak tahu seperti ini. Bila kita kahwin, isteri pun bawa satu tenaga yang luar biasa kepada kita. So ya, saya sebenarnya sebelum saya kahwin, saya pun tak begitu. Selepas saya kahwin sahaja saya banyak berjaya. Jadi isteri saya itulah bawa saya ketua dan sebagainya. So apabila kadang-kadang perkahwinan, melalui perkahwinan seorang akan menjadi lebih berjaya. Tidak artinya ada juga orang berjaya tapi sudah kahwin tidak berjaya langsung. Sebab tenaga itu tidak baik. So artinya seorang perempuan atau lelaki yang kita berkahwin itu, tenaga sukses itu, tenaga untuk sukses itu kita dapat lebih kalau orang itu bagus dan alim dan baik dan sebagainya. Sebenarnya seorang isteri yang datang ataupun seorang suami ialah hadiah yang terpenting sekali, yang terbaik sekali. Kalau kita boleh dapat seorang yang begitu baik sekali, inilah hadiah yang baik sekali. Tak mau tidak payah perlu apa-apa lagi dalam kehidupan.
kalau kita so seorang kalau kita sudah dapat pasang hidup, jadi itulah artinya mungkin itulah satu tanda yang baik untuk meningkatkan lagi sukses kita. So perkara ini kita harus lihat. Jadi orang tua kita mau kita berkahwin kerana dia mau kita meningkatkan kebahagiaan kita. Jadi soalan yang kalau saya ada di bersama itu, saya akan tanya bapak saya itu, perempuan dan itu adakah sudah cari, adakah dia baik, adakah dia bagus. Kalau sudah cari, sudah bagus, sudah baik, sudah cakap, sudah okey, kahwin sahajalah. Bagi kepuasan kepada orang tua, juga perempuan itu akan juga memberikan saya kebahagiaan. Dua-dua kita boleh capai. Buat apa hari-hari kita bertengkar, lepas apa sesuatu mungkin tak tahu kita harap tak ada, tetapi lepas kemudian 5 tahun, 10 tahun baru kita kahwin, 10 tahun sudah lalu. Sairam. Sairam tips yang luar biasa. Sairam. Prof. Suresh, terima kasih. Saya yakin Bro Komang juga. Terima kasih Prof. Suresh, Om Sairam. Semangat deh. Apa yang saya cakap ada apa yang saya cakap tadi ada erti? Ada makna? Sangat ada maknanya sekali Prof. Terima kasih. Jadi saya sudah mempunyai gambaran saya harus seperti apa nanti ke depannya. Terima kasih sangat Prof. Sairam. So minggu depan minggu depan sudah kahwin? Bro Komang minggu depan bawa istri ke Sairama. Wah, Bro Giri nunggu Pak Komang kasih restu. Sairam luar biasa. Oke. Sairam, Prof. Suresh. Ya, Sairam. Kita boleh lanjut ke grup 4? Ya, boleh. Ya. Ini last kali grup 4, Bro Pur silakan. No, ada 2 grup lagi. Sairam. 4 and 5, Bro. Sairam, Bro Pur silakan. Suara saya tidak kedengaran? Oh, terdengar. Jelas. Silakan lanjut, Bro. Ya, Sairam, Prof. Suresh, Bapak Ibu sekalian, para bakta yang terkasih, kita masuk ke diskusi grup 4. Satsang Sairama, tanda-tanda kebahagiaan. Oke, materinya adalah sebagai berikut dengan judul Tetap Damai. Saya bacakan materinya. Seseorang harus tetap damai melalui semua perubahan dalam hidup. Hanya dengan demikian, seseorang dapat mencapai rahmat Tuhan. Bakta agung seperti Tyagaraja, Tukaram, dan Drupadi mengalami banyak kesulitan. Mereka menanggung semua penderitaan dengan kesabaran. Tyagaraja berkata, seseorang tidak bisa mencapai kebahagiaan tanpa kedamaian batin. Berikutnya, engkau harus menegakkan kedamaian di hatimu. Engkau harus selalu gembira dan bahagia. Senyum manis harus selalu terlihat di bibirmu. Engkau tidak boleh memasang wajah minyak jarak, wajah murung, wajah khusus dalam keadaan apapun. Engkau harus selalu tersenyum. Ketika seseorang melihatmu, dia juga harus merasa bahagia. Karenanya, engkau harus selalu menjalani hidup yang gembira dan bahagia dengan senyum manis di wajahmu. Engkau harus gembira dan pada saat yang sama membuat orang lain gembira. Oke, pertanyaannya ada 2. Saya langsung ke pertanyaan pertama. Dapatkah Anda merasakan secara jujur bahwa jika seseorang melihat Anda, maka orang tersebut akan merasa bahagia? Nah, diskusi di grup 4 banyak yang sharing pengalaman, Prof, para bakta. Yang pertama, sharing dari salah seorang bakta kita, bimbingan suami merasakan bakta ini. Ini sungguh membahagiakan. Bagaimana kita tahu kalau kehadiran kita bermakna, menyenangkan bagi orang lain, yaitu, ini ada satu slogan, yaitu kalau kepergian kita ditangisi, dalam tanda kutip, bukan sebaliknya ya, bukan kedatangan kita yang ditangisi, tapi kepergian kita ditangisi. Berikutnya,
Ada pengalaman dari seorang bakta ketika masuk ke suatu komunitas baru, awalnya sempat berpikir tidak diterima oleh seseorang atau beberapa orang. Tetapi akhirnya ternyata menjadi dekat dengan orang itu. Ini katanya sungguh ajaib. Mungkin karena mencoba menerapkan ajaran suami sehingga kemudian bisa diterima. Oke, sharing berikutnya. Ketika ketemu orang lain, nah ini tips yang disampaikan oleh saya seorang bakta. Dengan melakukan kontemplasi, merenungkan dalam hati, kita bisa merasakan apakah orang lain benar-benar senang bersama kita atau tidak. Merasa nyaman dengan kita atau tidak. Berikutnya, kembali sharing pengalaman dari seorang bakta. Saat ada pertemuan, merasa sangat bahagia bertemu dengan orang lain. Merasa diterima, tertawa bersama, berbagi bersama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar Anda bisa bahagia? Bagaimana membuat orang lain juga berbahagia? Sharing dari seorang bakta, masih terus berjuang membuat diri bahagia. Jatuh bangun pastinya, namun tetap selalu berpegang kepada suami. Sangat bersyukur lahir sejaman dengan Bhagavan. Kedua, kita harus selalu punya harapan positif dalam hidup. Memang pasti ada naik turunnya. Namun akan indah jika kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian ada bakta yang menyampaikan quote dari suami, bantulah selalu, jangan pernah menyakiti. Berikutnya, selalu menyediakan ruang dalam diri untuk berbagi. Terpanggil untuk berbagi adalah karunia. Pemberian diterima oleh orang lain adalah karunia yang lebih besar lagi. Berikutnya, pada saat melakukan kunjungan ke panti asuhan, ini berbagi pengalaman dari salah seorang bakta, rasanya bahagia sekali melihat anak-anak bahagia menerima kehadiran kita. Saat membawakan mereka sembako, buku-buku, semua itu membawa kebahagiaan buat kita dan anak-anak. Berikutnya, pertama-tama, mengisi hati kita dengan kebahagiaan, maka otomatis orang yang bersama kita akan merasa tenang, menangkap vibrasi kebahagiaan terpancar dari kita. Untuk bisa seperti ini, kita harus percaya diri, bersedana, sewa, dan lain-lainnya. Ya, demikian Prof. Suresh dan para bakta untuk sharing diskusi dari grup 4. Oke. Terima kasih. Begitu baik. Terima kasih, Prof. Pur. Ya, begitu baik sekali. Adakah sesiapa nak tanya soalan? Sairam. Iya. Sairam, Bapak Ibu, silakan. Bro Mungkin Pur saya yang mau bertanya, tanya, Prof. silakan. Ya. Ya, ini kan di kutipan yang kedua kan disarankan kita selalu memasang wajah tersenyum gitu ya. Kita selalu menunjukkan bahwa kita ceria kepada orang. Tapi yang diskusi tadi, Prof, dalam kehidupan ini kan kita naik turun, kadang kita bahagia, senang, kadang juga kita sedih, berduka itu ya, Prof. Nah, bagaimana kita bisa memasang wajah ceria, wajah tersenyum ketika hati kita misalnya sedang berduka, bersedih gitu ya, Prof. Apakah itu artinya kita tidak, apakah artinya kita munafik ya, Prof, kalau seperti itu? Oke, so soalannya ialah bila kita duka dan apabila kita merasa duka dulu sebelum kita faham semua ini, sesuatu perkara berlaku dan kemudian saya berduka 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5, sudah 5 hari baru kita akan menjadi bahagia lagi. So lepas itu satu lagi perkara berlaku, kemudian kita duka juga dan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tapi 4 hari. Tapi sekarang oleh kerana spiritual, kita seorang, jadi ada sesuatu berlaku, ya memang kita menjadi duka pada itu, tapi 1-2 jam saja saya balik back to normal. So artinya
kita balik ke normal lebih cepat daripada dulu. Itu bukan artinya bahawa kita langsung tidak boleh rasa duka, tapi artinya bila kita rasa duka itu, kita boleh cepat baik. Jadi orang cakap, kalau nak jatuh, jatuhlah macam bola. Sebab dalam bola bila dia dia bounce, dia akan naik tinggi lagi. Tapi batu bila kita turun lempar ke dalam atas tanah, dia akan terus tak boleh naik. Jadi jangan jatuh macam batu, tapi jatuhlah macam satu bola yang boleh akan terus naik lagi. So artinya di dalam segala cabaran, kita haruslah menghadapinya dengan satu kebahagiaan. Tapi kalau cabaran itu menjadi lebih tinggi, ya kita boleh rasa duka, kita boleh rasa sedih. Tapi seorang spiritual terus balik dan terus akan jalan dengan kerja kita, buat kerja kita. So inilah spiritual. Sairam. Oke, Sairam, Prof. Makasih. Sairam. Ada orang juga, banyak orang saya tahu, sesuatu perkara berlaku 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini berlaku. Ada seorang, ini satu cerita. Satu seminar saya pergi ke satu seminar, kerajaan punya. Satu seminar saya pergi, satu kerajaan punya seminar. So, 2 hari punya seminar. So, then kemudian saya dengar, saya harus datang pada pukul 9:30. So saya datang, tiba-tiba dia cakap dia sudah tunda pukul 10:30. So saya datang awal. So saya tunggu sahaja. Tiba-tiba ada satu orang perempuan lagi. Dia pun datang, dia pun duduk. Tapi dia muka dia macam sedih sahaja. So dia tanya profesor, saya nak tanya pada profesor. Saya tanya cakap, mengapa? Ya saya nak tanya, semalam profesor cerita pada kita bahawa apa-apa yang berlaku ialah mesti ada satu kebaikan dan mesti ada satu yang lebih baik daripada apa yang berlaku. So hari itu, malam itu boyfriend saya datang jumpa saya pada waktu malam. Dah pukul 8:30, pukul 9. Lepas itu dia terus balik. Masa dia balik, lori langgar dia dan dia meninggal. So bila dia meninggal, sekarang sudah 2 tahun, tapi saya rasa sedih sebab pada hari itu sayalah yang panggil dia datang ke rumah saya. Dan bila dia balik, lori itu langgar dia meninggal. So kalau hari itu saya tidak dipanggil, maka mungkin dia masih akan hidup. Jadi dia rasa macam begitu sedih sekali. Dan dia tidak tahu macam mana dia nak keluar daripada kesedihan itu. So saya pun duduk cakap. Kemudian saya tanya dia, so bukankah awak tahu bahawa apabila kita lahir, sudah ditakdirkan pada hari yang tertentu bahawa kita akan balik. Ya, itu sudah ditakdirkan, itu pasport sudah kita ambil. Siapa pun tak boleh tu. Tapi hari itu, kalau tak panggil ke, dia mesti meninggal. Tapi at least sebelum dia meninggal, dia jumpa you. Bukankah itu satu baik? Dia dengar. Kemudian saya tanya dia, bukankah betul bahawa dia sudah datang dalam mimpi? Wah, dia pun hairan. Betul lah Prof. Dia datang mimpi. Dan kemudian saya bagi tahu, bukan 1 kali, saya rasa 3 kali, 4 kali sudah datang. Betul Prof, selalu datang. Dan saya fikir roh itu akan bagi tahu you, jangan tunggu saya, tolong pergi kahwin, I'm happy, you go and marry. Betul. Prof, betul lah. Wih, dia cakap macam itu, dia cakap pergi kahwin, jangan tunggu saya okay, you pergi kahwin, pergi macam itu. So dia galakkan saya kahwin. Okay. Mengapa you tidak kahwin? Sebab saya rasa sedih. Inilah saya nak bagi tahu bahawa apabila kita sedih dan selalu fikir pasal ini, kita juga akan ganggu fikiran orang yang meninggal di dalam alam yang di sana. Itu sebab dia datang 4 kali bagi tahu you, jalan pergi kahwin. Tak apa, saya okay, you pergi mesti kahwin. So dia dengar saya. Kemudian saya tanya dia, bukankah you belajar banyak perkara daripada dia? Betul, dia banyak ajar pada saya. Artinya, sudah ajar, sudah dapat satu kawan yang baik, sudah meninggal. Sekarang kalau kita selalu fikir pasal benda ini, maka bukan saja kesihatan kita akan rosot, tapi fikiran dia pun akan diganggu. So, bila saya terangkan macam itu, jadi artinya, bolehkah saya pergi kahwin? Itulah saya cakap, itu kawan you sudah bagi you kebenaran untuk pergi kahwin. Apa pasal you tak mau, you duduk sahaja tak mau kahwin?
So muka dia sudah menjadi ceria macam tu. Kemudian saya bagi tahu, segala apa-apa yang berlaku ada ditakdirkan. Tengok, saya dengar bahawa seminar itu 9:30. Saya datang sini tapi sebenarnya 10:30 sudah ditunda. Mengapa you datang awal? Sebab you pun dengar salah. Apa pasal 2 orang dengar itu seminar itu tidak, masa itu sudah disalah? Sebab sudah ditakdirkan bahawa saya harus bagi tahu pesanan ini supaya you boleh maju dalam kehidupan. So kalau kita selalu fikir sesuatu, kita selalu di dalam keadaan seperti ini. So, Prof. Ya, boleh dengar? Boleh dengar? Ya, Boleh. sekarang bisa. Boleh, Ya. boleh, Prof. Ya, so selalu fikir bahawa apa-apa yang berlaku kepada kita ada satu kebaikan yang lebih besar yang kita harus lihat. So lihatlah satu gambaran yang besar, lebih baik dan lebih mulia. Itu saja. Wah, Sairam. Jadi pasti ada hikmah di setiap peristiwa ya, Prof. Yes, mesti ada. Tiap peristiwa mesti ada hikmah. Sairam. Jadi kita nggak bisa judge bahwa sesuatu itu baik untuk kita atau buruk untuk kita. Ya, apa yang dikatakan buruk sekarang mungkin baik pada masa depan. Itu satu cerita yang baik ialah masa kapal yang besar. Ini kapal pertama sekali dia berlayar ke laut. Dulu kapal itu memang banyak orang tak ada naik kapal terbang dan sebagainya. So banyak orang dia ini kerja dengan begitu kuat sehingga kan kumpulkan duit dan hari keesokan dia harus berlayar dengan kapal ini ke laut. Bila dia nak pergi ke port apa yang panggil bahasa Indonesia port artinya tempat dia kapal itu pelabuhan ya. Bila dia jalan ke pelabuhan, tiba-tiba ada satu anjing gigit dia. Bila anjing sudah gigit, itu dia orang cakap you tak boleh naik sebab mesti dapat anti-rabies vaccination. Mesti vaksin baru you boleh naik. So dia sangat marah dengan anjing itu. Dia rasa sangat sedih. Kapal itu terus berlayar dan dia hanya tunggu sahaja. Duit itu sudah dikumpul, duit sudah dibayar, tapi dia tidak boleh naik kapal oleh kerana anjing itu gigit. Lepas 4 hari 5 hari dia baca dalam surat khabar itu semua kapal itu tenggelam. Nama kapal itu Titanic. Titanic itu satu kapal yang besar tapi dia sudah selam kerana dia langgar dengan ais dan dia terus tenggelam. So masa dia kapal itu berlayar, dia fikir itu berita tak bagus sebab anjing sudah gigit. Tapi bila dia baca itu surat khabar, dia rasa sangat nasib baik kerana dia diselamatkan. So apa yang ada sekarang pada sekarang mungkin tak baik, tapi masa depan mungkin akan jadi baik. Ya, Sairam. Kita mesti selalu ingat pesan ini ya, Sairam. Ya. Ya, okay. Indah sekali, Prof. Suresh. Luar biasa. Sairam. Ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya, adakah yang bertanya? Sairam, ini ada sharing. Sairam. Ini ada sharing dari Bro Giri. Kita baru saja ketahui bahwa pesawat Sriwijaya Air jatuh dan ada satu cerita dari seorang penumpang yang tidak mampu membayar rapid antigen. Jadi dia akhirnya naik kapal laut. Nah, dialah penumpang yang selamat. Apa yang selama ini dianggap kesedihan ternyata sekarang disyukuri, nggak jadi naik pesawat itu. Sairam. Ya. Sairam. Oke. Sairam. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Bila tidak, bisa saya lanjutkan. Sairam. Sairam lanjut, Bu. Sairam. Oke. Sairam. Sairam Prof. Suresh, atas nama seluruh Sai Bakta di Indonesia, Sairam,
atas nama seluruh keluarga Sairama, pada kesempatan ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prof. Sures. Sairama Bapak Ibu Prof. Sures ulang tahun 18 Januari. Happy birthday. Bahagia sekali ya. Ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Prof. Sures. Oke, Bro Giri boleh di-unmute semuanya. Kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday. Silakan. Buka video boleh Ulang tahun. Happy birthday. Protect you always. Buka video boleh unmute semua ya. Saya Happy birthday. Happy birthday, brother. Buka video boleh unmute semua ya. Saya Happy birthday. God bless you, Uncle. Birthday, Prof. Saya Prof. Prof. Sures. Prof. Sures gangguan sinyal lagi beliau. Prof. Sures hilang. Prof. Sures. Kaget. Lagi beli kue, lagi beli cake. Lagi beli cake. Sabar ya. Prof. Sures lagi tunggu. Prof. Sures lagi tunggu aja istrinya ikut bergabung. Semoga ya. Ya, Siskala mau bergabung ya. Ya, Siskala, semoga Siskala diajak. Karena kejayaan Prof. Sures setelah ada istri ya. Demikian juga kejayaan suami saya. Ya. Kegeeran ya, kegeeran. Sairam Prof. Sures. Sairam Pak Ganes, apakah bisa hubungi beliau? Kejutan dari Prof. Sures. Saya akan hubungi. Sudah lihat. Sairam Prof. Sures. Sairam Prof. Sures. Sairam. Wah, Oke. Sairam Prof. Sures. Udah bisa join. Kembali. Oke, Sairam. Oke. Sairam Prof. Sures. Ini semua sudah buka video dan tadi ucapkan tapi Prof. Sures hilang. Bukan tiba-tiba itu saya tahu sebab the cable sudah itu. Seram. Ya, internetnya lockdown ya. Connection sudah. Oke. Prof. Sures sudah stabilkah? Sudah itu. Beliau sudah pakai. Internet sudah stabil, Prof? Iya, udah kayaknya. Oke, Bapak Ibu semuanya kita sama-sama ucapkan happy birthday Prof. Sures. Happy birthday. Happy birthday, Prof. Sures. Swasti. Wanti Warsen. God bless you. Baba bless and family. Selamat ulang tahun, Profesor Sures. Hilang lagi. Ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Sures. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah semua mengucapkan. Boleh kita mute lagi? Happy Giri. Happy birthday, Brother Sures. God bless you always. Thank you. Thank you. Happy birthday. Sairam Bro Giri. Ya. Sairam Bro Giri. Mute sebentar. Ya. Sis Ayu bantu. Ya. Ya. Prof. Sebentar. Iya, sudah ya. Ya. Sudah, Bro Giri. Ya, sudah. Jadi ikut ke mute jadinya hostnya. Ya, oke udah. Ya. Sairam, Bu host mana nih? Kok ikut-ikutan hilang? Oh iya. Romada Sumari ini ikut di mute itu di. Oh iya, sebentar. Bisa bicara. Ya, Sairam.
Bro Giri, Ya, silakan yuk, Bro mumpung Giri. sinyal masih oke, yuk kita putar dulu. Oke. Sairam Bro Giri, silakan. Ya, ini ada apa kreativitas ya dari tim Sairama untuk Profesor Surya. Sairam, Bro. Langsung. Sairam Bro Giri, langsung silakan. Ya, Iya. mumpung bagus, Bro. Sairam. Selamat ulang tahun Profesor Suresh. Saira. Umur sehat dan selalu dalam kasih Bhagawan. Jai Saira. January 2021, another year, another hope. Ini personal warga, always happy, always blissful. Happy birthday, dear Uncle Suresh. May God bless you, may Swami bless you, always with happiness. Saira. Saira. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun Prof. Suresh. Semoga selalu dalam lindungan kasih Bhagawan. Jai Saira. Om Sri Saira. Kami dari Palu mengucapkan selamat ulang tahun Prof. Suresh. Hah? Selamat ulang tahun Prof. Suresh. Makan burgernya? Menyampaikan terima kasih yang mendalam karena melalui satsang Sairama, Prof. Suresh selalu hadir memberikan tuntunan dan penguatan tentang ajaran Swami sehingga keraguan yang ada di dalam diri menjadi sirna dan saya selalu merasa dekat dengan Swami. Om Sairam. Happy birthday, Prof. Suresh. We wish you all the best. Semoga panjang umur, sehat, dan bahagia selalu dalam kasih Bhagawan. Jai Saira. Since the lockdown, it's been like 7 to 8 months now. We've been doing so many sessions together every Wednesday, all the time and effort and dedication from your side. And it's been amazing for Indonesia. We just hope this journey to continue. Happy birthday, loves to your family, loves to you, and always be with us together. Om Sri Sairam, happy birthday, Prof. Suresh. Hopefully, Swami give you the best blessing with a long life and happiness. Sairam. Selamat ulang tahun Brother Suresh. Semoga blessing Swami selalu menyertai brother sekeluarga. Terima kasih atas perhatiannya untuk Sairama dan seluruh bangsa di Indonesia. Jai Sairam. Sairam, Prof. Suresh. Happy birthday. Saya ucapkan semoga Swami memberkati Prof dan keluarga Sairam. Selamat ulang tahun Prof. Suresh. Anda telah hadir sebagai role model bagaimana menjalani hidup penuh makna. Semoga kasih Swami selalu menyertai. Salam bahagia. Sairam. Sairam Suresh, happy birthday. Semoga Baba melimpahkan karunia dan kesejahteraan kepada Brother Suresh keluarga dan memberikan kehidupan sehat dan sukses selalu. Terima kasih Brother Suresh sudah banyak bekerja keras untuk bangsa saya di Indonesia dan memberikan terbaik lewat acara Sairam. Semoga Swami bless you always. Sairam. Yes, Saira. Saira, Prof. Suresh. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak Prof. Suresh. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Bahagia selalu. Salam untuk Siskala. Okay, Suresh, few words for the Sai devotees of Indonesia. Few words. Sepotong 2 patah kata untuk bangsa. Saya sudah kata Banyak patah kata boleh, banyak patah kata. So, terima kasih
Terima kasih. Saya tidak langsung fikir bahawa ini akan dibuat dan saya banyak surprise. Saya tidak, saya tidak. Terima kasih banyak. Terima kasih. A lot of feeling because macam satu keluarga lah. So Indonesia, keluarga saya juga. So saya rasa begitu. Dapat peluang. Kita fikir bahawa para bakta lah yang harus ucapkan terima kasih kepada saya. Tetapi sebenarnya sayalah yang harus mengucapkan terima kasih kepada para bakta kerana tiap-tiap Rabu saya dapat peluang bersama dengan Bhagawan Baba kerana dengan ajaran-ajaran ini saya selalu harus baca dan saya harus faham dan saya harus tahu dan saya harus selalu connect dengan suami. Jadi para bakta memberikan saya juga peluang untuk belajar daripada semua orang. Jadi ini merupakan satu cara bagaimana Bhagawan memberikan kita peluang untuk bersama-sama supaya kita sebagai sungai mengalir kepada laut. Itu yang kita mahu. Sebab akhirnya segala pengalaman harus bawa kita ke laut. So saya baru habis kerja saya baru pension hari Jumaat saya habis kerja saya di universitas dan sekarang saya saya retired, tetapi saya akan masih juga lebih aktif daripada hari ini dan sebagainya. Jadi satu fasa kehidupan sudah habis, so kita menghadapi fasa yang lain. Terima kasih sangat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof. Suresh, luar biasa sekali. Tidak ada yang dapat kami ucapkan. Jadi tidak sangka ya, ini contoh nyata kalau spiritual makin tinggi makin muda ya Prof. Suresh. Nggak sangka sudah 60 ya. Ya. Ternyata Prof. Suresh sudah 60 ya. Nanti kita harus seperti Prof. Suresh usia 60 masih energik, masih semangat, itu karena spiritual ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya juga ambil kesempatan untuk terima kasih kepada Suwitra Presiden, Brother Danish, Central Coordinator kerana beri saya peluang untuk bersama-sama dengan para bakta Indonesia, juga Ibu Sumarni yang sanggup hari-hari minggu-minggu menjadi MC, buat coordination macam ini. So saya harap sangat-sangat bahawa kita boleh habiskan teks kita dan kita melanjutkan dengan lebih dalam lagi. Soalan yang kita harus tanya ialah tiap-tiap bakta kalau you sudah rasa bahawa ini dapat manfaat dan faedah yang kita harus bawa 2-3 orang lagi. 66 orang boleh dapat 3 orang lagi boleh dapat 180 orang. Jadi 180 orang haruslah datang daripada semua tempat daripada Indonesia, Jakarta, Bali, semua orang, semua daripada semua tempat dan juga daripada berbilang-bilang community yang kita boleh bawa supaya kita boleh memeriahkan lagi Sai Rama ini dan bawa pesanan suami kepada satu Indonesia. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Jadi sekarang Bapak Ibu yang ada di ruangan ini mohon berkenan menjadi duta-duta membawa 3-5 orang temannya ke Sai Rama sebagai hadiah ulang tahun untuk Prof. Suresh. Ya, itu dia. Itu saja. Oke. Tambah supaya hadiah lain. Iya. 3 cukup. Brother Suresh, file untuk happy birthday ini nanti Brother Giri akan kirim. Tolong Brother Suresh share kepada negara-negara lain bagaimana Bakta Sai Indonesia love Profesor Suresh very much. Dan kita mengharapkan Suresh terus membimbing Bakta Sai di Indonesia. Oke? Boleh tadi boleh. Boleh. Terima kasih. Cerminan role model bagaimana satsang dikelola dengan penuh rasa kekeluargaan. Saya kira ini juga sesuatu yang tidak akan pernah menjenuhkan karena tidak hanya materinya yang indah tapi juga bagaimana suasana kekeluargaan yang dibangun. Ini role model yang luar biasa, mudah-mudahan menjadi inspirasi seperti Bro Dennis harapkan tadi juga buat komunitas saya internasional. Saya Ram Bro Suresh, selamat ulang tahun. Saya Ram. Kita semua masa udah jadi adalah masa pensiun beliau ini adalah awal energi baru buat beliau lebih fokus melayani kita, Dek. Ya. Boleh. Iya. Sebenarnya bila kita sudah masuk suami ke tempat suami,
Tidak ada retirement date. Sebenarnya sampai kita meninggal, kita harus kerja tanpa apa-apa, just kerja bagi apa yang kita boleh, supaya apabila kita sudah sampai saat akhir, kita boleh terus mengalir kepada laut. Itulah yang sebenarnya satu kehidupan yang baik. Tapi hidup dengan apa yang kita tidak mau begitu banyak, hidup dengan sederhana, tapi hidup untuk mendapat pencerahan, itu penting. Kita tidak harus lupa matlamat kehidupan kita. Pencerahan itulah yang paling penting. Jadi fokus kita ialah kepada situ. Ya. Terima kasih. Sairam. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sepertinya sinyalnya ini, Prof. Ya, sinyalnya ada gangguan lagi. Untung sudah bisa tayang videonya. Sairam, your connection is unstable, Prof. Unstable because of the COVID. So, this itu video you boleh hantar pada saya, video. You can send me by phone, WhatsApp. Boleh, siap. Ya. Oke, terima kasih. Ya, nanti saya kirim langsung, Prof. Ya. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Very happy, bahagia, Prof. Suresh. Thank you. Ya, semoga Prof. Suresh kita memang lihat selalu berbahagia. Semoga kebahagiaan yang selalu Prof. Suresh rasakan memancar terus dan kita semua dapat bahagia. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di Sairama. Kita bahagia bersama. Nanti mohon berkenan menjadi duta-duta yang membawa teman-teman kembali untuk berbahagia bersama di Sairama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, seluruh Dewan Ketua, semuanya, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, anak-anak semua, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Begawan. Kita akhiri sesi Sairama yang indah ini. Kita panjatkan doa, semoga kebahagiaan yang kita dapatkan malam ini kita bawa terus setiap hari dan senantiasa menjadi cahaya di hati kita. Kalian Hening sejenak dan akhiri dengan doa semesta leka. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti. Sairam, Mode, kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita, masih banyak. Tadi juga teman-teman minta didoakan untuk banyak teman-teman kita yang kena COVID juga ya masih. Mungkin kita bisa duduk. Oke, siap Bro Giri. Nanti kita lanjutkan dengan beberapa pengumuman, Bro. Oke, terima kasih. Saya minta diri dulu. Terima kasih. Sairam, terima kasih banyak, Prof. Suresh. Ya, big love for Siskala. Sairam, thank you so much. See you next week, Sairam. Ya, Bapak Ibu, betul sekali yang disampaikan. Sekarang semakin banyak bakda kita, saudara-saudara kita yang kena COVID. Jadi kita sempatkan untuk berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang sekarang lagi kena COVID ya. Monggo Bro Giri, kita bersama-sama. Ya, Saira, mari kita bersama-sama berkonsentrasi ke hadapan kaki Padma Begawan Sri Satya Sai Baba. Mari kita pancarkan kasih bagi saudara-saudara kita yang terjebak virus corona dimanapun berada, termasuk juga teman-teman kita para bakta ya di Bali, di Jakarta, dimanapun. Semoga segera mendapatkan kesembuhan dan tentu saja berkat yang berlimpah bagi mereka dari Begawan. Mari bersama-sama Om Karam 3 kali lalu memancarkan cahaya atau doa untuk mereka. Om Karam 3 kali, dudoning. Om.
Oh.